Pernah nggak sih kalian sadar sebenarnya pola pertarungan motor matic di Indonesia ini menarik banget. Hampir semua motor itu selalu punya lawannya masing-masing, dari kelas terkecil sampai kelas paling besar. Semuanya seolah dibuat berpasangan. Nah, setelah admin melihat postingan Instagram Hujat Otomotif tentang kasus ini, admin akhirnya greget pengen bahas. Contohnya paling klasik, Beat versus Mio. Ini duel yang sudah berjalan lebih dari 1 dekade dan mungkin jadi pertarungan paling panjang dalam sejarah matic Indonesia. Beat update, Mio ikut. Mio berubah, Beat menyesuaikan. Dan kedua motor ini nggak cuma populer, tapi juga punya cerita masing-masing di hati pengendaranya. Lanjut lagi ke kelas Maxi. Ini kelas yang benar-benar memicu revolusi motor besar di Indonesia. Yamaha ngegas duluan lewat NMAX dan langsung meledak. Honda nggak tinggal diam, biarpun udah duluan dengan PCX CBU, namun kurang laku karena terlalu mahal. Dan akhirnya PCX lokal pun masuk dan bikin dunia Maxi semakin rame. Mau di showroom, mau di jalan, atau di kolom komentar YouTube, dua motor ini seperti dua magnet besar yang selalu menarik diskusi panas. Belum selesai di situ, kelas retro modern juga punya pertarungan jelas. Yamaha duluan lewat Villano, Honda melihat pasar itu menarik, lalu datang membawa Stylo, dan boom, satu lagi duel besar lahir. Segmen gaya stylish makin rame, makin berwarna, dan makin kompetitif. Dan jangan lupakan kelas sporty. Aerox dan Vario 160 adalah dua karakter yang sangat berbeda, tapi selalu dibandingkan. Aerox itu agresif, penuh tenaga, cocok buat anak muda yang suka tampilan sangar. Sementara Vario 160 lebih ke elegan, tapi tetap punya tenaga yang bisa diandalkan. Dua karakter berbeda tapi segmennya sama. Itu bikin persaingan hidup sampai sekarang. Nah, semua itu punya lawan, punya pasangan, punya rival yang jelas. Tapi ada satu motor yang dari dulu seolah berdiri sendirian. Motor yang laris dipakai semua kalangan, tapi tidak berada dalam duel sengit seperti motor-motor lain. Nah, motor itu adalah Vario 125. Dari dulu posisinya unik, bukan kelas entry level seperti Beat, bukan kelas prestige seperti PCX, bukan retro, bukan sporty ekstrim, tapi tetap laris. Tetap banyak peminatnya, tetap dianggap naik kelas dikit dari Beat, tapi nggak semahal Vario 160. Dan ketika akhirnya muncul generasi baru, All New Vario 125 2026, posisi uniknya justru makin kuat, bahkan jadi makin jelas bahwa motor ini bermain sendirian. Apalagi karena tahun 2026 ini, Honda menghadirkan dua varian baru dengan karakter sangat berbeda, Vario 125 Street dan Vario 125 Standar. Varian ini benar-benar berubah, bukan sekedar facelift, bukan sekedar stripping baru. Di generasi 2026, Vario 125 Street kini hadir dengan stang lebih tinggi, ergonomis lebih tegak seperti motor ADV, posisi berkendara lebih bebas, tampang yang lebih tajam, karakter urban adventure yang lebih jelas. Dan karakter seperti ini belum pernah ada di kelas 125cc sebelumnya. Motor komuter harian tapi dengan nuansa adventure ringan. Postur tegak, nyaman buat perjalanan jarak jauh ataupun harian. Cocok buat anak muda yang suka touring ringan, pekerja yang pulang pergi jauh, atau pengguna yang butuh motor fleksibel yang bisa diajak melewati berbagai kondisi. Dan seperti yang bisa kita lihat, tidak ada motor Yamaha yang bisa diposisikan sejajar di kelas ini. Mau dibandingkan dengan X-Ride, tapi karakternya lebih kecil, lebih basic, lebih ke komuter off-road, bukan urban adventure modern seperti Vario Street. Gear 125 tetap beda, ini motor serbaguna tapi bukan urban adventure look. Semua matic Yamaha lainnya desainnya jauh dari ADV style. Akhirnya Vario 125 Street benar-benar berdiri sendiri. Satu-satunya urban adventure 125 yang bentuknya modern, fitur rapi, dan harganya masih terjangkau. Nah, kalau varian Street mengambil jalur urban adventure, varian standar justru kembali ke akar Vario, sporty elegan. Dan di generasi 2026 ini, Honda memperjelas karakter itu. Desain lebih agresif, garis-garis bodi lebih tajam, tampang lebih runcing, nuansa sporty tapi tetap elegan. Cocok untuk pengguna yang mau motor harian tapi ada rasa naik kelas. Ini membuat Vario 125 standar berada di antara dua dunia. Performa harian yang ringan, desain sporty tapi tetap ekonomis dan irit. Dan lagi-lagi, tidak ada motor Yamaha yang bisa dijadikan rival langsung. Gear bukan sporty, Maxi Lead bukan kelas ini, Mio sudah bukan sporty sejak lama, Fazio dan Villano retro, Frigo tidak dominan. Yamaha seperti meninggalkan celah besar di segmen ini dan Honda mengisinya dengan tenang. Nah, kenapa Vario 125 makin sendirian? Sebelum 2026 aja segmen 125cc ini sudah kosong dari kompetitor sporty. Dan ketika dua varian baru hadir, segmennya malah terpecah dua. Street menguasai segmen adventure ringan, standar menguasai segmen sporty harian. Keduanya berdiri di pasar yang Yamaha tidak diisi. Dan ini menjadikan Vario 125 semakin kuat, semakin dominan, semakin tidak tersentuh. Ibarat Honda melihat peta pasar Indonesia, menemukan area kosong dan langsung menempatkan produknya dengan sempurna. Nah, kenapa orang mudah memilih Vario 125? Jawabannya sederhana, karena pilihannya jelas dan tepat sasaran. Kalau pengguna butuh motor harian yang lebih nyaman buat perjalanan panjang, posisi berkendara lebih santai, stang tinggi, dan
visi lebih luas, Vario 125 Street akan jadi pilihan alami. Tapi kalau mereka ingin motor sporty harian, ukuran pas tidak sebesar 150 cc, desain agresif, irit dan tidak ribet, Vario 125 model standar langsung menjawab kebutuhan itu. Dan ingat, segmen pengguna Beat atau Mio lama itu sangat besar. Banyak yang ingin naik kelas sedikit tanpa loncat ke mesin besar. Disitulah Vario 125 menjadi pilihan naik kelas paling masuk akal. Nah, apa Yamaha harus melawan? Ini pertanyaan besar. Kalau Yamaha tetap diam, Honda akan terus berjalan tanpa hambatan di segmen 125. Satu-satunya cara Yamaha masuk adalah dengan membuat motor baru, bukan facelift, bukan modifikasi kecil, tapi produk dari nol yang benar-benar disesuaikan. Ukuran pas, desain sporty elegan atau adventure, fitur modern, harga masuk akal, karakter khusus 125cc, tapi sejauh ini belum ada tanda-tanda Yamaha bergerak. Kesimpulannya, di tahun 2026 setelah hadir Vario 125 Street, Urban Adventure, Vario 125 Standar, Sporty Elegan, Honda berhasil menciptakan dua ruang baru di segmen 125cc. Dua ruang itu kosong, dan dua ruang itu langsung dikuasai Honda. Itulah kenapa Vario 125 semakin tidak punya lawan, semakin sulit diganggu, semakin terlihat bahwa motor ini benar-benar bermain sendirian, tanpa rival langsung. Nah, dengan hadirnya dua varian ini, menurut kalian siapa sebenarnya rival paling pantas untuk Vario 125? Atau haruskah Yamaha menciptakan motor baru khusus untuk melawan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu justru dari ide kalian, pabrikan mulai bergerak ke arah yang sama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.